si jin yang ngerasukin aku ini kayak nggak terima gitu sama si dukun itu. Pokoknya kalau ketemu orang itu malu apalagi orang-orang yang pinter-pinter gitu, malu ya gini. Itu pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Pada malam hari ini saya kebetulan kedatangan tamu dari jauh ya, dari Jawa Timur, tepatnya Kabupaten Jombang, yang datang ke tempat saya ini. Dia kebetulan ingin bercerita tentang pengalaman dia yang pernah mengalami kesurupan selama 1 bulan kurang lebih. Nah, selama kesurupan 1 bulan itu sebenarnya apa yang Mas Yusril rasakan tuh apa? Kalau dirasakan itu kayak orang bingung. Kayak orang bingung. Iya, jadi nggak jelas gitu apa. Sukanya itu ngucilkan diri di pojokan kamar. Oh, tapi sadar ya? Ya. Ada sadar ada enggak? Sadarnya, ada sadarnya. Oh ya, oke. Tahan dulu ceritanya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa diklik like, komen, dan share yang banyak ya, supaya kita lebih semangat untuk mengupload video-video selanjutnya. Dan buat teman-teman barangkali di antara kalian ingin membuat aplikasi mobile, kebetulan nih ada teman saya, salah satunya juga yang sedang bertamu, kebetulan ada di sini. Dia mempunyai satu perusahaan yang mana perusahaannya ini di bidang untuk pembangunan website dan aplikasi Android. Website juga ya? Iya, website juga. Oke, nanti saya sertakan alamatnya ya. Mengalami kesurupan selama kurang lebih 1 bulan. Tentunya ini mungkin mempunyai banyak cerita dari Mas Yusril ya. Oke, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Mungkin Mas Yusril nanti sebelum bercerita perkenalkan diri dulu ke teman-teman, namanya, terus asalnya dari mana, lalu silahkan bercerita. Monggo. Oke, nama saya Yusril. Saya dari Kabupaten Jombang. Kebetulan mas saya temannya Mas Rudi, jadi diajak silaturahmi ke Mas Rudi. Awal ceritanya gini Mas. Waktu kan bapak saya ini salah satu toko agama di desa saya, di salah satu desa di Kabupaten Jombang. Nah, bapak saya ini nggak suka sama tempat-tempat yang diangkerkan, dikeramatkan, yang ya dikeramatkan, dibuat misalkan togel atau apa, itu nggak suka. Nah, kebetulan tempatnya itu di belakang rumah saya itu ada pohon asem, pohonnya besar, itu ada 3 kalau nggak salah, 3. Cuma yang satu ini pas waktu saya belum dilahirkan udah ditebang, jadi tinggal 2. Itu yang nebang bapak juga yang satu? Iya, bapak. Dan waktu yang salah satu ditebang itu kebetulan memang sering banget kalau malam itu ada beberapa orang itu ke situ minta entah togel, entah apa minta kekayaan atau apa, itu sering banget. Nah, akhirnya bapak saya itu berkeinginan untuk nebang pohon itu. Nah, kebetulan yang punya tanah itu masih saudara, itu Pak D saya, Pak D. Ceritanya itu cerita masyarakat, di pohon itu ada kurang lebih itu 1 keluarga, jumlahnya itu berapa ya, saya lupa. Di pohon itu ada penghuninya. Oh, jin, sebangsa jin gitu. Iya, di situ. sebangsa jin. 1 keluarga gitu. Iya. Nah, kebetulan itu kejadiannya sekitar bulan Mei sampai Juni, waktu aku kesurupan itu. Nah, waktu itu pagi itu tukang tebangnya itu datang. Nah,
bapak saya juga ikut bantu si tukang tebangnya. Nah kebetulan saya juga diajak bantu untuk bersih daunnya atau bekas potongan kayunya itu. Nah waktu aku bersihin bekas potongan kayu itu sempet disamperin sama salah satu penghuni pohon. Oh, dalam bentuk apa yang waktu itu terlihat? Orang tua ya. Orangnya kalau dibilang besar nggak besar amat, cuman hitam gitu, hitam. Kalau sama bapak dan yang lain nggak kelihatan? Nggak tahu juga kalau bapak. Mungkin bapak kelihatan, soalnya bapak juga bisa lihat kan. Nah, disamperin waktu itu. Terus aku pindah tempat, soalnya agak takut kan pindah tempat. Terus sempat bantu ngangkatin kayunya juga, soalnya kayunya dibawa pulang ke rumah. Dan itu dibuat apa itu, kalau dibuat kayu reng atau enggak kayu apa itu kalau sama bapak itu disimpan. Itu pohon asem ya itu ya? Ya pohon asem besar asemnya. Terus setelah motong itu sore sekitar jam 5 itu aku mandi terus pakai sarung. Setelah mandi aku pakai sarung kan. Waktu kecil kan aku sering adzan di musola kan. Di rumah ada musola. Nah waktu pakai sarung itu waktu kecil kan aku sering disisirin sama ibu. Nah ibu itu aku, kalau bahasa Jawanya itu aku pisui. Oh ya. Maki-maki ya? Ya, aku maki-maki. Ini cuk gitu. Kalau bahasa Jombangnya itu cuk gitu ya. Terus malah ditabok aku sama ibu. Dikira bercanda. Dikira bercanda. Terus si ibu bilang ke bapak, "Ini anakmu kok kayak gini lah." Kalau bahasa Jawanya itu kok gitu ya, baru. Terus bapak nggak terima kan, dikira aku bercanda. Akhirnya si bapakku ini ngambil bekas bakaran kayu yang udah lembut kayak pasir itu. Areng ya? Iya areng yang lembut. Itu disuapin ke mulutku. Soalnya dikira bercanda kan, marah bapakku. Disuapin, aku muntahin, bah gitu. Terus bapakku aku pisui ganti. Gitu. Terus malah disuapin lagi kan, disuapin lagi. Terus aku nangis. Itu masih inget gitu ya? Iya inget. Cuman banget. Ngomong begitu ya di luar kendali gitu. Iya di luar kendali. Cuma kalau ditabuk terus disuapin itu sadar. Rasanya arengnya itu sadar kayak apa. Setelah itu dengar adzan itu sempet disuruh adzan juga sama si bapak itu aku. Malam ini nggak bisa tidur, terus kayak gelisah gitu. Nah kebetulan kan kalau sekolah kan sekitar bulan Mei sampai Juni itu kan waktu ujian akhir. Libur ujian, ya menjelang libur kan ada ujian kenaikan kelas lah. Nah waktu ujian kenaikan kelas itu aku masih inget itu aku datang pagi. Terus si guruku ini perempuan bagikan soal. Nah guruku ini aku pisui juga. Jadi guru bagi soal aku gitu. Nah terus marah kan, dikira bercanda juga. Akhirnya soal tetap dikasih, aku kerjakan. Seret. Waktu selesai itu nggak langsung aku kumpulin. Aku kayak gelisah lagi gitu, merenung, gelisah. Terus tanya temanku, "Kamu kenapa?" Gitu. Lah temanku aku pisui juga. Cuk gitu. Terus dibilang gak jelas gitu kan. Marah-marah dia. Soal teman-teman udah dikumpulin, tinggal aku
kumpulin juga kan di akhir itu. Aku kumpulin, aku pisui lagi guruku. Gitu kan. Gitu kan. Akhirnya aku pulang, di rumah langsung ke pojokan kamar. Diem gitu di pojokan kamar. Ditanya ibuku, kamu kenapa gitu. Terus ya aku pisui lagi, cok gitu, sambil mulutku aku gigit gini, mulut agak menyo gitu iya, ya. agak menyong gitu. Aku pisui lagi, terus marah kan. Terus si bapak ini agak mikir, Wah, kenapa anak ini? akhirnya setelah makan kan diambilin makan sama ibu. Sempat disuapin juga, sempat disuapin. Terus aku inget itu sempat tidur. Setelah makan aku tidur sekitar habis maghrib apa habis isya itu. Kebetulan tetanggaku ini ada yang dukun. Dukun. Nah, dukun terus dipanggil sama bapak buat ngecek kenapa gitu. Dicek. Setelah dicek ternyata ketempelan. Ketempelan terus tapi udah masuk, udah itu surupan gitu. Tapi waktu si paranormal datang aku gini. Itu masih ingat juga itu ya? Iya, jadi intinya waktu aku kesurupan ini malu. Jadi kalau sama dukun, sama orang pinter, kiai itu aku gini. Malu gitu? Iya, nggak berani liatin muka. Setelah itu aku sempet dibacain apa gitu. Terus dikasih minum. Dikasih minum 1 gelas kecil gitu. Terus aku minum, terus disuruh tidur. Cuma aku nggak mau tidur waktu itu, sempet kayak berontak gitu kan. Sempet berontak, akhirnya kalau di sana itu si dukun ini apa ya istilahnya melekan di rumah, jagain gitu. Iya, jagain biar aku bisa tidur. Terus udah dijaga, tidur kan aku. Besoknya lagi berjalan seperti itu. Tapi aku sempat sadar, sempat belajar juga kan, ujian kenaikan kelas waktu itu. Sempat belajar juga, sempat sekolah. Nah, selang beberapa minggu si tetanggaku yang dukun ini paranormal itu udah nggak ngatasin, udah angkat tangan. Akhirnya si jin yang ngerasukin aku ini kayak nggak terima gitu sama si dukun itu. Akhirnya dukun ini diserang, sempet sakit-sakitan. Juga sempet opname itu, sampai opname itu 2 minggu. Kan nggak ada, otomatis yang nyembuhin aku nggak ada. Terus sempet dibawa orang tuaku, bapak sama ibu itu ke temannya bapak, kiai juga sempat dibawa. Terus dikasih kayak jimat yang dipakai di sabuk. Itu di kayak kain kafan warna putih itu sempat dikasih juga, nggak mempan gitu. Nggak mempan. Terus sorry dipotong, waktu itu pas kesurupan itu ada ingatnya, ada enggaknya gitu. Iya. Ada ingatnya, ada enggaknya. Kalau lagi ingat ya belajar kayak gitu, aktivitas biasa gitu. Sempat ngaji juga. Sempat ngaji juga. Iya. Bahkan pas udah jalan 1 minggu itu sempat ngaji ke TPQ aku. Dan guru TPQ ku juga aku itu dimaki-maki juga, pisuin. Iya juga gitu. Sempat gitu juga. Terus udah 1 minggu lah dibawa ke tempat-tempat itu, dikasih jimat di perut, di sabuk. Terus dikasih ditempelin di ini. Terus ditempelin di pusar. Sempet juga, tapi nggak mempan. Nah, udah sekitar 2 minggu, si orang tuaku ini bilang ke Mas. Nah, kebetulan Mas juga kan agak bisa gitu. Teman-temannya Mas juga agak bisa.
dipanggil Mas. Nah, kebetulan Masku ini udah ngontrak gitu di kota kan, ya? ya di kota, kan aku di desa. Masku udah ngontrak di kota. Masku pulang bawa satu temennya. Nah, sempet diobati sama temennya. Temennya itu nggak ngatasin juga. Akhirnya Masku itu sekitar siang datang, habis maghrib aku dibawa ke kontrakannya di kota. Nah, di kota ini aku juga sama, jadi diem gitu di kamarnya Masku itu, sempet diem, terus Masku manggil temennya, ada yang Gus, ada apa itu dipanggil juga nggak ngatasin semuanya. Bahkan temennya Mas ini sempat bilang gini, kalau aku dipaksa, kalau jinnya dipaksa dikeluarin, ini taruhannya ragaku itu nggak kuat katanya. Gitu, sempat gitu. Bahkan selama aku kesurupan 1 bulan itu, aku nggak makan, nggak minum, jadi nggak ada yang masuk ke tubuh. Tidur ya kurang juga. Tidur kurang. Nah, selama kesurupan itu ada sosok yang apa gitu yang terlihat nggak waktu itu? Kalau sosok itu sempat ada pocong. Di mana itu? Kalau pocong ini waktu aku udah diungsikan ke kontrakan Mas. Terus kalau di rumah itu waktu aku ini. Jadi, dan waktu itu nggak takut gitu? Agak panik gitu. Terus keringat dingin gitu. Terus kalau di rumah itu waktu itu sempet yang Masku yang pertama, yang bawa aku ke kota ini kan Masku yang kedua. Nah, waktu aku di rumah sempet Masku yang pertama ini datang bawa temennya. Aku sempet dikasih minum 1 botol besar, nggak tahu itu minum air dari mana, aku juga nggak tahu kan. Terus sempet disuruh minum. Nah, waktu itu aku kebelet pipis. Nah, diantar sama ibuku malam-malam. Itu masih waktu di rumah. Di rumah ya. Iya. Sempet ada ular datang gitu. Terus takut kan aku, takut ular. Seret. Akhirnya teriak-teriak aku, wah ada ular gitu kan. Terus ular ini diusir. Nah, kalau ceritanya dari temennya Masku, si ular ini ular kiriman. Dan aku juga nggak tahu kiriman dari mana kan. Katanya ularnya disuruh jaga atau apa, aku juga nggak tahu. Waktu itu kurang merhatiin aku. Pokoknya ada ular gitu aja. Dan ularnya itu lidahnya keluar gitu, melet gitu ularnya itu. Kalau dibilang besar juga nggak besar gitu. Terus sosok perempuan juga ada di rumah juga. Iya, perempuan itu dalam bentuk apa ini? Apa ya? Kalau kuntilanak juga enggak sih, soalnya agak tua. Ya pakaian biasa gitu. Iya, pakaian biasa, cuman rambutnya itu berantakan. Wajahnya juga wajah tua, nggak ada darahnya juga, bersih gitu. Pucat gitu tuh? Kalau pucat, iya pucat. Nggak ada darahnya gimana? Maksud biasa kan setan ada luka-luka, gitu. Ada bersih ini. Iya bersih, cuma tua gitu aja. Terus apalagi anak kecil. Nah, bahkan anak kecil ini sampai sekarang masih sering komunikasi. Sama sampean? Iya, sama orang tuaku juga. Tapi dari sosok jin kan ini? Iya. Terus? Jadi ada anak kecil 2 ini apa ya? Malah sering muncul di rumah sampai sekarang. Itu malah pernah kejadian itu, kebetulan ibuku ini kan penjahit. Nah, penjahit. Terus ceritanya itu sore itu kan ibuku itu gambar polanya di kain yang mau dipotong dibikin baju itu, digambar polanya kan. Nah, pas selesai digambar kebetulan capek kan. Nah, ibuku ini ya udah dipotong besok paginya, sorenya digambar polanya aja. Nah, kebetulan tiba-tiba malam itu si anak kecil ini datang. Nah, polanya itu dipotong
polanya itu dirusakin ya? Enggak dirusak, malah ibuku dibantu. Oh gitu. Iya. Jadi dipotong, misal lengannya gambarnya gimana, itu dipotongin sesuai ini Sesuai polanya, garis, gitu iya. ya? Sesuai garisnya itu. Sampai bapakku ini nggak percaya, akhirnya si bapak ini rencana melekan gitu di rumah, membuktikan kalau ini kejadian benar. Akhirnya dibuktikan sama bapak melekan, terus tiba-tiba si anak kecil ini datang. Nah, di rumah kan ada sound aktif, speaker aktif itu loh. Nah, itu dimainin sama anak kecil. Ya, kebetulan ada mode radionya kan. Nah, dinyalain yang mode radio. Dinyalain terus. Nah, bapak ini terus datengin si radio itu. Nah, ternyata bapak lihat dua anak itu. Udah mainin itu, terus dibilang bapak gini, ngapain kamu gitu. Nah, si anak kecil ini malu, gini, nutupin mukanya dari bapak ini. Akhirnya keluar rumah. Nah, ini kejadian bapak itu setelah yang kesurupan itu kan? Iya, setelah kesurupan itu. Terus waktu itu setelah dibawa ke kota, sama masnya dibawa ke kota, terus dicarikan orang pintar lagi ya? Iya. Tetap nggak mempan juga? Nggak mempan. Nah, waktu dikontrakan si mas ini, dalam keadaan kesurupan, ya. Apa yang dilihat di situ? Yang dirasakan? Yang dirasakan ya sama, gelisah gitu, kayak kosong. Terus ada waktunya kayak sadar, terus ada enggak gitu. Udah gitu aja, segitu aja sih. Cuma pokoknya kalau ketemu orang itu malu, apalagi orang-orang yang pinter-pinter gitu, malu ya, gini mulu. Terus sosok yang ada di kontrakan itu tadi apa yang terlihat itu? Itu pocong. Ya sebelum maghrib itu pasti muncul. Waktu itu berapa lama di kontrakan itu? Kejadiannya kurang lebih 1 bulan, 2 minggu di rumah, berarti sekitar 3 minggu. 3 mingguan. Bahkan lebih kalau nggak salah ya. Di kontrakannya mas ini? Iya. Nah, sampai akhirnya sembuh itu gimana ceritanya? Nah, waktu sembuh ini agak lucu ceritanya juga ini. Karena kan dibawa ke orang pintar nggak mempan, dibawa ke kiai juga nggak mempan, dibawa ke Gus, dibawa kemanapun nggak mempan. Akhirnya yang mempan itu 1 orang. Bandar Togel. Ya nggak tahu, katanya sih kata cerita kalau dari dapat idenya ini harus dibawa ke Bandar Togel itu siapa? Dapat ide pertama siapa itu? Kalau ide itu Mas. Oh, Mas. Jadi mungkin karena ini nebang pohon yang pohonnya biasa dipakai buat nyari nomor togel. Iya, mungkin itu. Akhirnya ini harus ke Bandar Togel itu, gitu. Iya. Dan jadi, memang sembuh gitu. Sembuh total. Bahkan udah nggak berani deketin lagi itu si jinnya itu. Dan waktu itu sembuh lah dari kesurupan. Iya. Terus setelah disembuhin sama Bandar Togel, terus Bandar Togel ini kalau nggak salah itu pokoknya datangnya itu sebelum maghrib kalau nggak salah ya. Terus nulis ini ayat kursi. Siapanya? Si Bandar Togelnya. Nulis ayat kursi terus dibakar. Nah, bakarnya itu di tempat si pocongnya yang sering muncul itu, di pintu-pintu itu. Oh. Jadi kalau nggak salah sebelum maghrib itu. Soalnya waktu bakar itu kalau nggak salah dengar adzan maghrib aku itu. Dan sembuh lah setelah itu. Iya, sembuh. Nah, setelah sembuh sempat ngalami kejadian-kejadian aneh lainnya? Sering. Iya, ada beberapa sih. Terus juga waktu ini ada cerita agak lucu ini. Waktu aku di kontrakannya Mas itu, waktu ini saat kesurupan ya, itu ada salah satu temennya Mas itu nggak percaya sama hal-hal gituan, hal-hal kesurupan, hal-hal gaib itu nggak percaya. Akhirnya bilang gini sama Mas, wah apaan ini, udah nggak percaya aku kan. Udah nggak percaya, terus tidur dia. Nah, waktu tidur jin yang masuk ke aku ini keluar
nginjek si yang apa temennya Mas yang nggak percaya itu, diinjek ininya dadanya. Nah kebetulan waktu itu tidurnya gini, diinjek, seret bangun kan dia, wah malam-malam lari pulang, dan pulangnya itu nggak pakai motor, udah lari. Padahal dia bawa motor gitu. Iya Pak, udah bawa motor ya, meskipun rumahnya deket sih, agak beberapa sekitar 1-2 kilo kalau nggak salah. Lari dia, saking nggak percaya, terus diinjek sama yang surupin aku itu, diinjek jelek itu nggak percaya. Terus ada lagi, nah kebetulan kan yang punya tanah yang di apa ada pohon asemnya itu kan saudara masih saudara lah. Kebetulan tanahnya ini banyak pohon jatinya. Nah waktu setelah pohon asemnya ditebang, otomatis kan si jinnya ini dibikin tempat baru. Nah, ini rumahku, ini belakang itu tanah yang ada pohon asemnya. Nah, di sini tuh kuburan, ada makam umum lah. Nah, kebetulan makam ini makam tertua di desaku. Makam tertua, terus agak keramat, agak gimana gitulah. Tersohor angker gitu. Iya, tersohor angker. Nah, dipindahlah ke belakangnya makam. Nah, waktu setelah mindah itu selang beberapa hari mindah itu ganti nebang ininya pohon jati. Nah waktu nebang pohon jati itu rencana dibikin rumah sama anaknya Pak Deku, dibikin rumah baru buat bahan kayunya. Nah waktu nebang itu si jin yang nyurupin aku itu ikut ke rumahnya saudaraku itu, kan jatinya ditebang dibawa pulang. Nah ikut di sana, terus kayak duduk-duduk di pohon jati itu. Nah sempet saudaraku sempat kelihatan. Akhirnya saudaraku manggil paranormal, terus ditanya ngapain di sini, terus ya katanya ini dulu pohon ini itu salah satu rumahku gitu, bilangnya gitu. Akhirnya terus dikembalikan lagi di belakang di belakang kuburan itu, di pohon-pohon bambu. Nah, terus kejadian lagi itu tetanggaku ini udah almarhum sih, perempuan ibu rumah tangga gitu. Nah tetanggaku ini kalau sore kan sering ini bersihin halaman rumah, nyapu gitu. Nah dibuanglah ke deket bekas pohon asem itu. Lah sering bakar sampah-sampah di situ, di belakang rumah itu. Waktu bakar itu si jinnya itu datang lagi di sekitar pohon jati pohon asem yang udah ditebang. Nah nggak tahu emang ada masalah atau gimana, masuklah ke ibu-ibu itu, masuk. Terus ibu-ibu itu kesurupan. Ya kesurupannya sama, cuma nggak miso, nggak gitu, nggak. Ya dilihat tuh kayak orang malu-malu gitu. Iya, malu, terus sering garuk-garuk. Ya terus rambutnya itu jadi berantakan, kayak orang stres gitu kan, kayak orang gila. Akhirnya diobatin sama tetanggaku itu, diobatin, terus diobatin orang paranormal yang ada di luar desa juga ke rumahnya itu. Nah waktu itu sempat sembuh, terus sempat agak kumat-kumatan gitu. Jadi udah sembuh, jinnya udah keluar, jinnya masuk lagi, terus jadi sembuhin, selang beberapa hari masuk lagi. Lah pas masuk ke berapa kali itu, pagi waktu itu masuk ke ibu itu, nah teriak-teriak namaku, nyariin aku. Lah nggak tahu maksudnya apa kan. Nah terus kebetulan aku sekolah waktu itu, ke sekolah. Akhirnya yang paranormal yang biasa nyembun itu nggak bisa. Nah terus si bapakku datang doang itu udah keluar. Takut dan ya? Iya, nggak takut atau gimana gitu, pokoknya datang udah langsung sembuh. Nah setelah itu pohon ditebang itu masih banyak nggak orang yang nyari nomor togel ke situ setelah ditebang? Udah pindah. Sudah pindah lagi? Pindah ke tempat lain, nggak tahu di mana. Berarti memang perjudian waktu itu marak ya? Iya, marak sekali di sana.
terus apa, marak-marak sekali. Sebenarnya tadi pas datang di sini dari kemarin, saya sudah memperhatikan ini karena ada hal lain. Dan buat jin itu jarak 2006 kejadian ini, sekarang 2021, itu singkat sekali buat mereka. Dan itu sebenarnya masih ada di tubuh ini. Ibarat kalau nyamuk itu kalau menggigit dia sudah nanamkan virusnya di situ. Iya. Jadi sewaktu-waktu dia datang lagi ke situ bisa. Makanya tadi ketika saya bacakan sesuatu, bereaksi ke badannya seperti itu kan? Iya. Susah diceritakannya. Tapi ya alhamdulillah. Dan insya Allah saya jamin itu nggak akan kejadian lagi seperti itu. Jadi nanti balik dari sini ya sudah benar-benar sehat dan jauh dari hal-hal seperti itu ya. Amin. Jadi terima kasih ceritanya Mas Yusril. Ya, sama-sama. Pengalamannya seperti kesurupan selama 30 hari kurang lebih 1 bulan kan berarti. 1 bulan. Dengan misuh-misuh, maki-maki orang, cuk itu kan kata-kata kasar sekali. Iya, itu kalau di Jawa Timur kan cuk itu kasar. Bahkan semua orang dicak-cuk. Oke, terima kasih. Jadi pelajarannya dari cerita dan pengalaman Mas Yusril ini. Berarti Mas Yusril ini benar-benar mengakuin bahwa ada hal-hal yang memang tidak terlihat Ya. oleh kita, tapi mereka ada sebenarnya. Ya. Tapi dengan seperti itu bukan malah menjadikan kita jauh dari tuntunan syariat, tapi harus menambah keimanan kita bahwa memang ada makhluk Allah yang lain selain manusia, yaitu jin, malaikat juga. Oke, terima kasih Mas Yusril. Mudah-mudahan cerita Mas Yusril ini bermanfaat. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.